Munif. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mas Munif kok kelihatan tegang gitu ya? Gak usah tegang, gak apa-apa. Hari ini kita cuman mau ngobrol santai aja kok. Kemarin kamu udah menerima undangan dari ibu ya? Sudah Bu. Oke, tenang aja. Jadi pada pertemuan hari ini kita nggak ke konseling, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja, membahas beberapa hal dengan Mas Munif. Mas Munif bersedia nggak? Iya Bu. Oke, kalau ibu lihat dari catatan kemarin, Mas Munif selama ini ya, selama 2 tahun sekolah di sini belum pernah konseling sama sekali ya, Iya ibu ya. Nah, Oke. Jadi Mas Munif udah tahu apa belum proses konseling itu seperti apa? belum. Oke, jadi proses konseling itu nggak seserius yang Mas Munif kira ya, nggak yang ibu tanya-tanyain gitu, nggak Mas Munif. Jadi kita ngobrol santai aja. Kalau ibu tanya, Mas Munif bisa menjawab. Kalau Mas Munif mau ada yang tanyakan ke ibu, nanti Mas Munif juga bisa sampaikan lewat sini. Gimana Mas Munif? Iya Bu. Siap. Kalau Mas Munif takut bakal masalah Mas Munif bakal tersebar, Mas Munif tenang aja, karena di sini di profesi ini kita mengatur asas kerahasiaan, di mana kita, baik saya sebagai ibu sebagai konselor dan Mas Munif sebagai konselor, sama-sama tidak akan menyebarkan percakapan yang kita laksanakan, kita lakukan di dalam proses konseling. Mana Mas Munif? Bu, baik siap. Mas Munif bersedia untuk terbuka dengan ibu? Oke, tadi udah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah. Sudah, kalau boleh tahu makan apa nih? Makan nasi Bu. Nasi kuning, enak tuh. Beli atau dibikinin sama ibu? Beli. Beli, kenapa nggak dibikinin sama ibu? Memang tadi nggak sempat bungkus. Oh, nggak sempet bungkus. Oke. Kemarin kalau boleh tahu isi suratnya apa ya? Udah dibaca apa belum? Belum dibaca. Oke, dibawa nggak hari ini? Tidak. Tidak. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ntar ya ibu bukain suratnya dulu ya. Jadi isi suratnya kemarin, ibu mengatakan mengajak Mas Munif untuk datang ke ruangan ibu untuk melakukan konseling. Tapi bukan membahas fokus ke permasalahan Mas Munif, tapi membahas potensi-potensi positif yang pernah Mas Munif miliki, dan kita akan kembalikan potensi tersebut, kekuatan tersebut, supaya Mas Munif kembali atau keluar dari situasi saat ini. Mas Munif siap? Siap Bu. Oke, kalau begitu, kalau ibu boleh bertanya, kemarin Mas Munif ada masalah apa? Iya Bu, kemarin saya itu habis mendapat masalah di Kalau emang belum siap cerita tidak apa-apa. Udah siap cerita apa belum? sudah. Atau kita bahas yang lain aja dulu. Di sini kemarin ibu wawancara ya sama orang tuanya Mas Munif. Katanya dulu SD sampai SMP Mas Munif anaknya rajin banget ya. Iya Bu. Selalu rajin satu. Bener nggak? Iya Bu. Uh-huh. Kalau saat ini sudah berbeda. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi saya itu lebih fokus ke nongkrong Bu, biasa teman. Jadi terbawa pergaulan gitu. Oke, itu sejak kapan nongkrong-nongkrong kayak gitu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sampai sekarang. Iya. Ibu kalau boleh tahu ya, nongkrong-nongkrong gitu tuh yang dibahas itu apa sih? Atau biasanya pulang jam berapa gitu? Cuma nongkrong aja Bu, main game online. Kalau pulang ya pastinya malam-malam. Jadi belum sempat belajar ya? Belum. Emang kalau nggak belajar gitu, terus waktu ulangan gimana cara ngerjainnya Mas Munif? Pakai insting aja Bu. Pakai insting, hebat ya. Terus hasilnya gimana ulangannya? Hasilnya kurang memuaskan dari kayak tahun-tahun sebelumnya.
daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang berarti udah sekitar 3 tahun ya Mas Munif mulai mengalami penurunan akademik ya. Kalau boleh tahu sejak kelas 2 SMP nilainya jadi turun ke berapa nih? Awalnya itu sekitar 90 sampai 100 Bu. Nah, sekarang itu sekitar 60-an. Agak jauh ya turunnya ya. Terus berarti dulu kan sering ranking 1 ya sampai kelas SMP kelas 1. Habis itu kira-kira sekarang ranking berapa ya kalau boleh tahu? Ya masih 10 besar tapi dari bawah Bu. Oke, dari bawah. Awalnya 10 besar di atas ya, sekarang di bawah. Nggak apa-apa. Emang namanya usia-usia Mas Munif remaja emang masih penasaran. Terus masih mengeksplor banyak hal. Terus tapi Mas Munif pernah nggak merasa menyesal? Kenapa ya kok aku jadi seperti ini? Nilaiku jadi jelek. Terus sering di rumah jadi nggak akur sama orang tua. Pernah nggak merasa seperti ini? Ya Bu, pernah. Ya, rasanya itu mengecewakan keluarga. Terus apakah Mas Munif pernah seperti TikTok ya berbicara dari hati ke hati dengan orang tua selama ini? Belum pernah sama sekali. Oke, Ibu di sini nggak akan menyuruh Mas Munif untuk berbicara dari hati ke hati, tapi kita selesaikan dulu permasalahan Mas Munif sekarang ya. Bentar. Oke, dari cerita Mas Munif tadi, Ibu bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya Mas Munif dulu memiliki beberapa nilai-nilai moral yang sangat tinggi, terutama dalam ketekunan, lalu tanggung jawab dalam belajar. Makanya Mas Munif bisa ranking 1 mulu waktu SD sampai SMP. Meskipun di SMP kelas 2 mungkin Mas Munif merasa sudah bosan belajar mulu, terus merasa tidak punya teman kalau belajar mulu. Jadi Mas Munif akhirnya memutuskan untuk bergaul dengan teman, dan bergaulnya agak kelewatan sedikit ya. Agak kelewatan sedikit, iya Mas Munif apa enggak? Iya Bu, benar. Sedikit? Lumayan. Oke, kalau gitu Ibu mau memberitahu dulu rencana konseling yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi pendekatan yang akan Ibu gunakan namanya pendekatan kipas. Agak unik ya namanya kipas gitu ya. Ini tapi bukan kipas yang muter-muter gitu Mas Munif. Ada langkah-langkahnya sendiri. Kayak kemarin Ibu kan memberikan Mas Munif surat undangan meskipun belum dibaca ya. Nanti dibaca lagi? Ya, dibaca lagi ya. Ya. Oke. Nanti setelah dibaca itu adalah suatu kabar gembira buat Mas Munif ya. Nah, kabar gembira itu Mas Munif di sini Ibu undang konseling supaya Mas Munif nanti bisa menggali-gali potensi positif Mas Munif yang udah pernah terlupakan atau belum dijamah lagi oleh Mas Munif. Lalu selanjutnya nanti kita akan melakukan perencanaan tindakan. Kita akan berdiskusi mengenai aset terabaikan. Lalu kita akan berdiskusi mengenai aset ideal, yaitu tujuan dari konseling. Gimana Mas Munif? Udah siap apa belum? Ya. Oke, kalau begitu bisa dimulai ya Mas Munif? Iya. Kita langsung masuk ke rencana tindakan. Kita akan diskusi mengenai rencana kecil-kecilan aja ya, mengenai nilai-nilai moral atau nilai-nilai kehidupan di kehidupan sehari-hari Mas Munif. Ini bukan nilai ulangan ya, tapi nilai-nilai yang biasanya Mas Munif pegang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu, menurut Mas Munif nih, dalam hidup Mas Munif nilai-nilai apakah yang paling penting? Kalau menurut saya itu nama baik keluarga itu sangat penting. Nama baik keluarga. Oke. Kemarin boleh kita bahas kasus yang kemarin? Oke, boleh. Kemarin Mas Munif diarak oleh warga ya. Lalu dibawa keliling kampung. Setelah itu dikembalikan ke orang tua Mas Munif. Bagaimana perasaan Mas Munif saat itu? Perasaan saya ya kecewa banget. Dia malunya pastinya juga sangat terpukul banget, membuat nama baik orang tua, nama baik keluarga itu saya. Jadi selama ini meskipun Mas Munif merasa nakal, tapi tidak pernah mencoreng
sama keluarga ya dari kemarin ini ya. Oke. Lalu apakah udah berbicara seperti minta maaf pada orang tua kemarin? Sekedar hanya minta maaf, jadi untuk komunikasi yang lebih detail tidak kejadian dulu. Oh belum. Oke baik. Nilai memegang teguh nama baik keluarga itu nilai yang bagus sekali ya Mas Munif ya. Lalu selain itu apakah ada lagi nilai-nilai yang menurut Mas Munif ingin Mas Munif capai? Saya ingin masa depan saya itu cerah, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Oke, kalau gitu kita diskusi ya mengenai ingin mencapai hal ini, yaitu masa depan yang lebih baik. Oke, daripada hari ini dan kemarin. Kalau begitu kita buat rencana kecil-kecilan. Ntar ibu bikinkan tabel dulu, nanti ibu print lalu ibu kasih ke Mas Munif ya. Saya suka tujuan yang diutarakan Mas Munif. Oke, sekarang kita buat langkah kecil untuk mencapainya. Kira-kira menurut Mas Munif apa ya langkah kecil yang bisa dipakai Mas Munif supaya bisa keluar dari situasi kemarin? Gak usah jawab, gak tahu Pak. Tidak tahu. Kamera rolling and action. Tidak tahu. Sito, alah. Ya. Kamera rolling and action. Oke, aku suka ketegasan Mas Munif untuk menjawab nilai-nilai yang selanjutnya. Kalau gitu kita bisa buat ini sebagai tujuan tersedia untuk masa depan Mas Munif yang lebih baik ya, sebagai jangka panjang. Tapi kita buat dulu jangka pendeknya dulu, kita buat tujuan yang realistis. Akar dari masalah Mas Munif berubah, kira-kira Mas Munif tahu nggak apa akar masalahnya? Masalahnya ya saya cara belajar itu terus lebih mementingkan nongkrong itu permasalahan. Oke, menurut Mas Munif akar permasalahannya adalah karena sering nongkrong jadinya nggak belajar gitu ya. Kalau begitu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kira-kira dalam 1 minggu kemarin Mas Munif nongkrong, mohon maaf, nongkrong berapa kali nih? Seminggu biasanya itu setiap hari. Berarti 24/7 ya, kayak 7 hari dalam 1 minggu setiap hari. Oke, kalau gitu dalam 1 minggu ke depan bagaimana kalau Mas Munif mengurangi nongkrongnya? Apakah kira-kira itu berdampak dalam pertemanan Mas Munif? Mungkin tidak Bu, kalau sedikit. Kalau sedikit. Kalau gitu kita coba kurangi sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit insya Allah jadi bukit. Oke, bagaimana kalau dalam 1 minggu ke depan frekuensi nongkrong Mas Munif dikurangi menjadi selang-seling. Jadi misalkan Senin nih Mas Munif diajak nongkrong, gas, ayo nongkrong. Nah, minggu hari berikutnya hari Selasa Mas Munif kalau diajak nongkrong nggak dulu gitu. Aku biasanya kalau nyari alasannya Mas Munif kalau ada halangan nongkrong apa? Mungkin kecapean Bu. Oh, kecapean, boleh tuh disampaikan. Maaf ya Besti, manggilnya gimana, bro apa gimana? Bro, anak zaman sekarang ya manggilnya bro ya. Kalau dulu kan dipanggil nama teman doang gitu ya. Sorry bro, lagi kecapean gitu ya. Ya terserah Mas Munif pakai bahasa gimana? Mau nggak coba pakai komitmen itu? Boleh Bu. Setelah Selasanya libur nongkrong, boleh deh hari Rabu. Tapi jamnya juga dikurangi. Misalkan biasanya pulang jam berapa sih? Sekitar Jam jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Emang nggak ngantuk ya nongkrong sampai jam segitu? Enggak. Karena minum kopi. Oh, minum kopi. Oke, coba besok. Ya nggak apa-apa deh minum kopi, tapi pulangnya dipercepat. Nggak usah langsung jam 9, tapi coba pulangnya mulai di jam 12. Jadi kan biasanya jam 1 atau jam 2 ya. Hari Senin pulangnya jam 12 dulu nongkrongnya. Terus hari Selasa libur. Terus hari Rabu pulang jam 12 dulu, nggak apa-apa selama seminggu. Emang setiap hari ya pulangnya jam 1, jam 2 gitu ya? Iya.
Iya, setiap hari. Ya pantas ya nggak pernah komunikasi ya. Emang berangkat nongkrongnya tuh biasanya jam berapa? Sore setelah pulang sekolah itu cuma mandi, ganti baju terus berangkat. Terus dapat sangunya itu dari mana? Minta Minta, tapi tetap dikasih. koordinasi. Oke. Kalau gitu kita bikin target lain deh. Kan hari Selasa nggak nongkrong tuh. Pasti uangnya masih ada dong kalau nggak dipakai nongkrong uang jajannya. Kalau gitu sekalian ditabung. Biasanya satu hari dikasih sangu berapa? 50. 50. Kalau begitu hari Senin kan nongkrong ya, terus hari Selasanya libur. Nah itu ditabung. Berarti kalau selang-seling dalam satu minggu nongkrong enggak, itu berarti kan 3 hari nggak nongkrong ya. Nah nanti ibu mau lihat tabungan Mas Munif di minggu depan konseling itu udah 150.000 sebagai bukti kalau Mas Munif memang melaksanakan komitmen yang udah kita tentukan. Bagaimana? Baik Bu. Nah nanti uangnya yang 150.000 itu bisa Mas Munif pakai untuk self reward. Mau beli barang yang Mas Munif inginkan, kecil-kecilan atau gimana dalam satu minggu itu. Gimana Mas Munif? Baik Bu, siap. Oke. Kita ibu catat dulu ya, nanti ibu print terus ibu serahkan ke Mas Munif. Oke, ibu rasa pertemuan pada hari ini kayaknya cukup segini aja deh. Kita bikin janji lagi di minggu depan. Sekarang hari Jumat, berarti minggu depan hari Jumat lagi di jam yang sama pulang sekolah. Iya Bu. Ini nanti Mas Moni pulangnya pakai apa nih? Pakai sepeda motor. Pakai sepeda motor sendiri, nggak bareng teman? Iya. Oke, jadi nggak kelamaan ya? Iya. Oke, minggu depan kalau gitu sesi konsulnya lebih lama ya, nanti terlalu cepat karena emang pertemuan pertama. Iya. Tapi ibu punya tugas rumah lain selain itu. Apa itu? Nanti ini kan ibu akan memberikan kertas ya ke Mas Munif. Nah kertasnya tadi berisi tugas yang pertama tadi, yaitu checklist apakah hari ini berhasil nggak nongkrong apa enggak selang-seling tadi dalam 1 minggu. Lalu checklist yang kedua, apakah Mas Munif berhasil menabung sampai 150.000 dalam 1 minggu itu. Lalu checklist yang ketiga, ibu meminta nanti Mas Munif menulis di situ ada 2 tabel. Isinya nilai moral yang Mas Munif miliki sekarang, lalu nilai moral yang Mas Munif inginkan atau ingin dicapai gitu ya. Nilai moral yang menurut Mas Munif itu buruk seperti kemarin. Yang sebelah kiri nilai moral yang buruk seperti kasus kemarin bisa Mas Munif tulis di situ. Nilai moral yang buruk dari kasus itu apa aja. Lalu di yang tabel yang kedua itu nilai moral yang lawan dari sebelah kiri itu. Nah, di yang tabel sebelah kanan akan menjadi tujuan konseling jangka pendek dan jangka panjang Mas Munif ke depannya. Gimana? Iya Bu, baik. Siap. Oke, ini nanti ibu printkan terlebih dahulu ya. Sebentar. Sudah. Oke, terima kasih Mas Munif. Gimana nih konseling pada hari ini? Mas Munif dapat apa aja? Alhamdulillah dari sisi konseling ini saya mendapatkan pencerahan lagi. Jadi saya merasa bahwasannya jalan hidup menuju kesuksesan itu masih ada. Ya? Setelah ini Mas Munif mau nggak minta maaf lagi ke orang tua Mas Munif? Nggak harus deep talk panjang-panjang deh, minta maaf doang. Kalau memang Mas Munif bersedia untuk berkomitmen ke depan. Iya. Gimana Mas Munif siap untuk memulai sesi konseling yang prosesnya bakal panjang ini? Siap Bu. Siap, oke. Selamat datang di sesi konseling ke depannya ya Mas Munif ya. Oke, ini udah mau pulang? Iya. Siap. Oke, silakan. Nanti bentar ya, tapi tunggu sebentar, nanti ibu berikan terlebih dahulu tugas rumahnya. Terus jangan lupa nanti ditandatangani ya, biar ibu tahu, ditandatangani orang tuanya Mas Munif maksudnya ya, di checklistnya nanti ya, biar ibu tahu kalau benar-benar nggak bohong. Oke?
Oke, kalau gitu boleh silakan ditunggu di depan dulu Mas Vino. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah datang.